Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat, nikmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita masih belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 4 kali ini ada muatan bahasa Indonesia mengenai menuliskan ide pokok dari sebuah teks bacaan menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Bagaimana sih bentuk diagram pohon? Nah, seperti ini bentuk diagram pohon. Jadi ada judul teks bacaan tersebut, ada ide pokok pada paragraf 1 sampai paragraf 4. Itu kalau teks bacaannya ada 4 paragraf. Selanjutnya ada muatan IPS mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Secara geografis, kita ketahui bahwa Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta memiliki perairan yang luas, dan wilayah Indonesianya juga berupa kepulauan. Jadi antara pulau satu dengan pulau yang lain juga memiliki jarak yang cukup jauh. Nah, hal ini tampak berpengaruh terhadap budaya dan alat transportasi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya antara lain bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya. Contohnya, ada kekayaan budaya berupa keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, di antaranya suku Aceh, suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Tengger, suku Minangkabau, suku Bugis, dan yang lainnya. Jadi hampir lebih dari 300 Indonesia memiliki suku bangsa. Selanjutnya, ada bahasa daerah yang beragam. Jadi dari masing-masing pulau, bahkan masing-masing daerah memiliki bahasa daerah yang beragam. Selain itu ada keragaman pakaian adat. Jadi setiap pulau pasti memiliki pakaian adat yang berbeda-beda pastinya. Nanti kita akan belajar bersama-sama contoh kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada keragaman rumah adat. Jadi setiap pulau, setiap daerah memiliki rumah adat yang beragam. Selain itu ada keragaman senjata tradisional. Selain itu ada keragaman alat musik tradisional. Jadi setiap daerah atau setiap pulau pasti memiliki kekayaan budaya sendiri-sendiri. Contohnya, ini untuk Provinsi Jawa Tengah. Pakaian adatnya berupa pakaian Jawa. Rumah adatnya berupa rumah joglo. Senjata tradisionalnya adalah keris. Tarian tradisionalnya adalah tari gandrung. Alat musik tradisionalnya adalah gamelan. Ini contoh kekayaan alam di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada kekayaan alam di daerah Nangro Aceh Darussalam atau Aceh. Nih, pakaian adatnya berupa ule balalang. Rumah adatnya berupa rumah rongbade. Senjata tradisionalnya ada rencong. Tarian tradisionalnya ada tari sedati. Sedangkan alat musik tradisionalnya ada seruni kali. Ini untuk daerah Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya ada daerah Bali. Daerah Bali juga sama, memiliki kekayaan budaya yang berbeda. Pakaian adatnya berupa
Payas Agung. Tariannya tari lekong. Rumah adatnya dinamakan Candi Bentar. Senjata tradisionalnya adalah keris. Selanjutnya ada kekayaan budaya dari Kalimantan Barat. Ini pakaian adatnya berupa pakaian adat perang. Tari tradisionalnya ada tari monong. Rumah adatnya ada Istana Kesultanan Pontianak. Senjata tradisionalnya ada mandau. Dan ini alat musik tradisionalnya adalah tuba. Selanjutnya ada daerah Sulawesi Barat. Pakaian adatnya adalah bernama Sulawesi Barat. Tarian tradisionalnya ada tari kipas. Rumah adatnya ada rumah mandar. Di Sulawesi Barat tidak memiliki senjata tradisional. Alat musiknya adalah kecapi. Ini kekayaan budaya daerah Sulawesi Barat. Selanjutnya ada daerah Papua. Pakaian adatnya berupa pakaian asmat. Ini rumah adatnya berupa rumah Honai. Tarian tradisionalnya ada tari selamat datang dan tari musyoh. Selain itu, senjata tradisionalnya menggunakan pisau belati, sedangkan alat musik tradisionalnya menggunakan tipa. Ini tipa. Nah, ini tadi kekayaan budaya di beberapa pulau di Indonesia. Selanjutnya, karena wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga berpengaruh terhadap jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Transportasi udara kita bisa menggunakan pesawat. Ini transportasi udara kita bisa menggunakan pesawat. Nah, fasilitas di mana pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat dinamakan bandar udara. Di Indonesia memiliki beberapa bandar udara yang terkenal. Misalnya, ada Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai di daerah Bali. Ada Bandar Udara Adi Sucipto di daerah Yogyakarta. Nah, ini yang paling terkenal. Bandar Udara Soekarno-Hatta di daerah Jakarta. Selain itu ada Bandar Udara Internasional Juanda di daerah Tarakan, Kalimantan Utara. Ini tadi mengenai transportasi udara. Kita bisa menggunakan pesawat. Selanjutnya adalah transportasi laut. Transportasi laut kita bisa menggunakan kapal feri maupun kapal penumpang. Nah, fasilitas untuk menerima kapal, memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya dinamakan pelabuhan. Biasanya pelabuhan ini terletak di ujung samudra atau di danau, di selat yang memisahkan antar pulau. Nah, ini ada beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Ini ada Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Ada juga Pelabuhan Gilimanuk di daerah Bali. Ada Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat. Selain itu ada Pelabuhan Bakauheni daerah Lampung. Ini pelabuhan untuk menghubungkan antar pulau menggunakan kapal. Ini tadi mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi, baik transportasi udara maupun transportasi laut. Selanjutnya adalah muatan PPKN mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila, sehingga akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Kegiatan sehari-hari tidak hanya mencerminkan satu nilai Pancasila saja, tetapi bisa mencerminkan beberapa nilai-nilai Pancasila. Misalnya kegiatan berdoa sebelum pembelajaran. Dalam gambar ini dimisalkan ada beberapa anak yang memiliki agama yang berbeda. Nah, berdoa sebelum belajar di kelas mengamalkan sila Pancasila ke-1
kedua, dan ketiga. Mengapa? Pada sila pertama, terdapat pengamalan dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Untuk sila kedua, kita bisa mengamalkan sikap tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Untuk sila ketiganya, kita bisa mengamalkan sikap tetap bersatu walaupun berbeda agama. Jadi, setiap kegiatan sehari-hari bisa mencakup beberapa nilai sila-sila Pancasila. Selanjutnya ada muatan IPA mengenai kelainan otot pada manusia. Kemarin kita sudah belajar mengenai kelainan tulang pada manusia. Sekarang kita belajar mengenai kelainan otot pada manusia. Karena otot manusia juga dapat mengalami penyakit ataupun kelainan kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik atau beraktivitas yang ceroboh. Contohnya ada hipertrofi. Hipertrofi merupakan pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi ini untuk otot yang normal. Ini terjadi pembesaran otot karena bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Selanjutnya ada atrofi. Atrofi adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak bisa digunakan lagi karena penyakit ini merusak sel saraf otot. Ini penampakan dari atrofi. Jadi ototnya mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Bahkan ototnya tidak bisa berfungsi lagi. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan yang tiba-tiba. Bagaimana penampakannya? Nih, ini penampakan kaku leher. Jadi otot pada leher ini mengalami cedera. Bisa mengalami cedera karena gerakan yang tiba-tiba maupun infeksi meningitis. Selanjutnya ada tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Jadi untuk tetanus ini disebabkan oleh infeksi Clostridium tetani. Penderita tetanus ini akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatuk rapat dan tidak bisa dibuka. Ini penampakannya mengenai tetanus. Tetanus tadi disebabkan oleh infeksi Clostridium tetani, mengakibatkan rahang penderita mengatuk rapat, tidak bisa dibuka. Itu tadi mengenai kelainan otot pada manusia. Selanjutnya ada penyebab gangguan kesehatan pada alat gerak. Umumnya penyakit atau kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir maupun infeksi bakteri atau virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, membaca buku dengan posisi tidur. Ini bisa menyebabkan kelainan pada tulang. Terus, membawa atau memikul beban yang terlalu berat juga sama akan mengganggu kesehatan otot dan tulang. Tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nah, ini akan menyebabkan kelainan pada tulang punggung. Ini juga sama, berjalan dengan tubuh bungkuk juga akan menyebabkan kelainan pada tulang punggung kalian. Jadi, kita harus senantiasa menjaga kesehatan otot dan tulang dengan cara berolahraga yang teratur, mengkonsumsi sayuran dan susu yang dikalsium, berjalan atau duduk dengan tegap, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Itu tadi mengenai muatan IPA. Selanjutnya ada muatan SPDP. Kemarin sudah belajar mengenai pengertian komik.
Nah, sekarang kita belajar ciri-ciri komik. Apa sih ciri-ciri komik? Komik dibuat untuk menyampaikan cerita. Selanjutnya, proporsional. Dalam hal teks dan gambar, membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita tersebut. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, sehingga pembacanya bisa memahami komik tersebut. Komik juga bisa bersifat kepahlawanan. Selain itu, penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita tersebut. Komik juga mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Itu tadi mengenai ciri-ciri komik. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat komik. Apakah kalian pernah membuat komik? Sebelumnya kita ingat kembali, komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Langkah-langkah membuat komik apa saja sih? Yang pertama, tentukan dulu tema dan judul komik tersebut. Selanjutnya membuat sketsa. Terus memberikan tinta atau inking. Selain itu, memberikan warna atau coloring. Dan yang terakhir, membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Ini penjelasannya. Berikut gambar-gambarnya. Ini tadi pembuatan sketsa. Sebelum pembuatan sketsa, kamu harus tentukan dulu tema dan judul komik. Lalu dibuat sketsanya. Setelah itu, baru diberi tinta dan pewarnaan pada sketsa tersebut. Setelah itu dibuat teks, pemberian teks percakapan atau lettering. Ini tadi langkah-langkah dalam membuat komik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelajaran tematik 5A, subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang bisa dipahami maupun kurang berkenan. Sebelum pembelajaran berakhir, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.